Baik pemirsa Debat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi untuk membahas tema kita kali ini terkait pemuda dan tantangan masa depan NKRI. Sudah beralih pada sesi tanya jawab. Oke. Di mana sudah ada pertanyaan yang pertama, yakni bertanya terkait bagaimana menyikapi kelompok radikal pada zaman sekarang. Menyikapi kelompok radikal Pada zaman sekarang. Jadi gini ya, kita dibagi terutama mereka yang nyantri lah, atau bahkan tidak di pesantren tapi mereka punya pendidikan khusus dengan guru-guru khusus Ya. Itu mesti ada suatu pelajaran di mana mereka itu harus memahami tentang Islam sendiri. Jadi pernah di suatu acara itu Gus Mus ditanyai oleh hostnya, Islam yang moderat itu seperti apa? Gus Mus itu menjawab, kalau nggak salah seingat saya, moderat itu ya Islam. Di Islam tidak ada moderat. Kalau kamu pengen tahu moderat itu ya Islam. Artinya bagaimana? Di Islam itu di dalamnya memang benar kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kita diajak untuk saling berpegangan dengan tali-talinya Allah. Tali-talinya Allah itu ya Al-Quran dan hadis. Cuman kan kita eranya ini hidup jauh luar biasa dengan eranya Rasulullah, bahkan para sahabat dan lain sebagainya. Sehingga ibaratkan koneksi wifi ini tetheringnya lemot, ada kemungkinan tidak nyambung. Sehingga yang perlu kita ketahui untuk mencapai pemahaman Al-Quran dan hadis, kita butuh para ulama dengan kitab-kitabnya. Ulama dengan kitab-kitabnya, dengan keahliannya, dengan kealimannya, sehingga beradalah di suatu titik Islam sendiri itu mempunyai 4 mazhab. Dan itu gampangnya jalan lah. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Itu jalan. Jalur tengahnya itu ya Imam Syafi'i, jalur ekstrimnya yaitu ada juga Imam Malik, jalur yang agak ringan-ringan ya Imam Hanafi dan sebagainya. Jadi ketika kita menyikapi radikal, kita harus paham, ibaratkan perkara itu salah, kesalahannya di mana. Ketika kita sudah memahami kesalahan itu, kita juga tidak boleh terlalu berambisi menegur, kita juga harus paham ini kesalahannya dari pihak mereka dibuat-buat atau memang mereka salah. Kita harus paham. Kan ada memang kesalahan yang dibuat-buat agar mereka terpancing di perangkapnya mereka. Seakan-akan nanti kesalahannya ada pada mereka, musuh. Artinya ibaratkan ini radikal sumpah. Memang sengaja mereka membuat perkara. Sehingga kita kalau tidak memahami ini kesalahan yang dibuat-buat atau memang mereka salah, itu nanti kita terjerumus ke perangkapnya mereka. Ketika terjerumus, maka yang salah kita jadinya. Soalnya sudah masuk zonanya mereka, yang mereka dianu sendiri nanti itu. Sudah memulai strategi sendiri. Karena kita sudah terperangkap. Iya benar. Makanya menyikapi itu satu, tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus paham benar ini akarnya dari mana, sumbernya dari siapa. Sumber itu perlu. Oh, sumbernya dari ini, ibaratkan sosmed. Oh, sosmed ya ini positif, ini bohong, ini hanya mengambil keuntungan di cuan dan lain sebagainya, kan bisa seperti itu. Oh, sumbernya dari ini dari mana? Oh, kalau ini sumbernya berarti ada kemungkinan ini adalah pengen apa ya bahasanya itu, kalau kayak sekarang pengen viral dengan bergandol hal-hal yang dibuat perkara hal-hal yang memang sudah viral. Jadi mereka cuma pengen nama, gandolan nama. Kalau kita sudah paham sumbernya dari mana, dalangnya siapa, itu kita akan mudah menyikapinya. Kurang lebih sepengetahuan saya yang diajarkan oleh para guru, para sepuh ya seperti itu. Menyikapi suatu hal lebih-lebih itu berbeda dengan agama kita, agama Islam, itu jangan terburu-buru. Harus paham sumbernya. Ibaratkan apa kita harus emosi setiap perkara yang selalu beda dengan agama Islam? Ya nanti dulu.
Kalau itu yang digoyangkan adalah urusan agamanya sendiri, tauhid atau Allah yang kita sembah, ya kita spontan harus paham. Meskipun aksinya nanti juga. Jadi kalau menyikapi, menurut saya kita harus lihat sikon. Kita harus cari dalangnya, sumbernya sampai jelas sehingga kita akan lebih mudah untuk menyikapinya dari sisi mana. Jadi lebih spesifiknya seperti ini. Jadi Islam itu adalah cara halus ya. Halus. Cara halus. Bagaimana cara kita berdiskusi ataupun cara kita untuk bermusyawarah untuk menyikapi salah satu hal yang harus dipertanyakan ataupun tantangan-tantangan yang ada di depan. Iya, seperti itu. Untuk perangkap-perangkap yang ada di sekitar kita tanpa kita ketahui, seperti itu ya. Iya, halus. Memang kita diajarkan untuk halus dulu. Setelah halus gak bisa, kita naikkan lagi. Kalau bisa ibaratkan zaman dahulu peperangan, kalau bisa kita tidak usah perang. Nah, seperti itu, kalau bisa tanpa ada pertumpahan darah. Kalau memang tidak ada jalannya keluar lagi, ya sudah, bahasa sekarangnya main kasar. Tapi itu rasanya tidak mungkin kita bermain kasar. Karena dengan beberapa siasatnya metode agama kita yang kita jalani ini, agama Islam, itu banyak. Sisinya itu banyak yang harus kita kelola. Jadi tidak mungkin lah kita sampai spontan untuk melakukan kekerasan atau nggak mungkin, ya nggak mungkin. Karena sudah mengenali bahwa tugas dari Islam sendiri itu dengan cara halus ya, benar. Untuk memberikan salah satu jawaban dari permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Iya. Yang kedua ada pertanyaan lagi ya, terkait bagaimana menyikapi dari kelompok intoleran pada perkembangan zaman sekarang. Karena ada banyak sekarang. Contohnya, punya contoh nggak? Kalau kelompok intoleran mungkin lebih kepada yang anti toleran sendiri-sendiri. Jadi agamamu, nggak bertoleran, otomatis seperti itu. Oh, artinya apa, bahasa Maduranya beng sebeng, nafsi. Jadi ya gini sebenarnya. Sayyidina Ali itu pernah dawuh, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu, tapi kamu tetap saudara. Itu sekelas sahabat Sayyidina Ali yang kealimannya itu sudah luar biasa. Jadi dia menyikapi perbedaan seperti tadi. Agamaku ya agamamu, agamaku ya agamaku, agamamu agamamu, tapi kamu saudaraku. Jadi bagaimana maksudnya? Kalau sudah berkaitan dengan keyakinan, kita tidak berhak berikan pengecualian pada orang lain. Iya, tidak berhak. Kita bahkan dengan memaksanya tidak ada hak kalau sudah berkaitan dengan keyakinan. Tapi kita mempunyai tugas menyampaikan kebenaran, menyampaikan perihal-perihal yang baik, entah itu dikerjakan atau tidak. Jadi seumpamanya ada kelompok yang intoleran seperti tadi, cuman mereka seumpamanya termasuk golongan-golongan yang mau diajak diskusi, ya sudah. Oke, kalian mau diskusi nggak? Oke, mau, kita kasih tahu. Gini loh, keuntungan atau manfaat kalau kita mau intoleran dan lain sebagainya. Kalau kalian tidak mau intoleran, menurut pandangan dari kami sekian. Sehingga mereka dengan prinsipnya meskipun berpegang teguh, kalau apa yang kita lontarkan kepada mereka itu secara logika diterima, itu nanti akan jadi angan-angan. Oh iya ya, orang itu kalau bermasyarakat, bertetangga, baik hubungannya tetangga, ibaratkan kalau sakit, kalau butuh pertolongan tanpa tahu waktu dan sebagainya, inilah yang terdekat. Kalau mengandalkan yang jauh, kapan nyampe? Dia harus menganalisa lebih baik lagi ya untuk menyikapi toleran. Iya, tetap caranya halus. Kembali kepada pertanyaan tadi ya, tetap halus. Jawab bahwa semuanya memiliki cara yang halus. Kita sama manusia ataupun sama saudara, tidak ada perbedaan setelah itu ya. Tidak ada, selama mereka mau diajak rembukan, berdiskusi, itu sangat mudah untuk kita kasih kepahaman yang menurut kebenaran itu memang benar. Nah itu loh, menurut kebenaran itu memang benarnya beginilah. Tugas kita kan menyampaikan apa harus diterima oleh dia, bebas. Yang berhak menentukan diterima atau tidak itu hanya Allah sudah. Tugasnya kita yang menyampaikan. Mereka berusaha memberikan penjelasan secara halus. Ya kira-kira seperti itu.
Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana semestinya Ansor menyikapi munculnya kelompok yang anti NKRI? Anti NKRI. Jadi ternyata masih ada nih yang anti NKRI dari sekarang. Menyikapi perkembangan zaman, masih ada ternyata orang-orang yang anti NKRI. Bagaimana? Ya lucu aja. Masa negaranya sendiri tidak dicintai? Kan gitu. Mau disikapi bagaimana? Masa ibarat kita punya rumah, punya tempat tongkrongan, punya HP dan lain sebagainya. Masa hal yang kita miliki, kita tidur di sana, sujud di sana, masa itu tidak kita cintai? Kalau kata Gus Mus itu kan termasuk budayawan. Puisi-puisinya luar biasa. Kenapa kalian masih gaduh tentang Indonesia? Toh kalian lahir dari tanah Indonesia, besar dari tanah Indonesia, kandung pangannya dari tanah Indonesia. Kalian sujud loh di tanah Indonesia. Kalian mati dikubur di tanah Indonesia. Kenapa kalian masih tidak kita? Berarti kan kembali ke dasar lagi. Kalian tahu sejarah tidak? Kalian kenal dengan orang-orang yang memang sifat sosialnya tinggi tidak? Dengan ketika kalian kenal dengan sejarahnya yang mereka memang dia menekuni sejarah, kalian akan cinta dengan sendiri. Tidak mungkin tanpa disuruh. Tanpa disuruh. Lucu lah kalau ada orang tidak cinta NKRI, itu lucu. NKRI itu cinta damai. Kalau gaduh ya sudah, perlu dipertanyakan ini pribumi apa bukan. Ini tinggal seperti itu. Karena masih ada tuh kayak contoh pemuda-pemuda yang sekarang itu lebih condong pada melirik dari negara lain. Contohnya bagi pemuda-pemuda sekarang mencintai produk lokal, tidak mencintai produk lokal, mencintai produk yang dari luar, ataupun memiliki salah satu privilege ataupun kemampuan untuk saya harus kerja di luar negeri atau apa, dan menyikapi dari pekerjaan yang harus saya kerjakan itu harus dari luar, karena di Indonesia sendiri seperti ini atau seperti apa. Jadi dia mengorek-ngorek sendiri kekurangan-kekurangan. Iya benar. Makanya tadi sesuai judul dan tantangan masa depan NKRI. Nah, itu sulit. Jadi buat mereka-mereka yang sekarang memegang kendali negara, itu tugasnya dengan sekian banyak tugas, mereka harus bisa terhadap penduduknya terutama pribumi, memberikan kepahaman bagaimana mereka cinta NKRI. Harus itu. Harus. Kita tidak akan memandang ini dari kelompok mana, tidak mana. Kalau mereka sudah membicarakan NKRI, berarti semua golongan masuk. Jadi siapapun yang berbicara, yang selama itu ajakan baik, kita terima. Makanya ibarat kalau dikatakan tantangan, ya tantangan. Memang harus ditantang. Ya? Harus ditantang, dan itu ekstra. Dan itu menjaga keutuhan NKRI. Ya setidaknya kita kenal lah nama-nama pejuang. Pejuang ini di mana? Pejuang ini di mana? Pejuang ini di mana? Makanya ketika negara Indonesia ini mau dijadikan negara Islam, jelas tidak sepakat. Bukan hanya golongan sekarang, ulama kita dulu, para petinggi-petinggi negara dari dulu ketika membentuk Indonesia itu sudah mengatakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bukan bahasa Allah yang Maha Esa. Jadi itu sudah memberi ruang terhadap mereka yang lain, karena Tuhan itu bahasa publik umum. Kristen bahasanya Indonesia ya Tuhan, Buddha ya Tuhan, agama Islam sendiri bahasanya ya Tuhan. Makanya itu sangat memberi ruang terhadap siapapun yang memang sudah cinta terhadap tanah airnya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi siapapun yang bertuhan, mereka harus mengesahkan. Mereka tidak ada perbedaan di Indonesia sendiri, maka tidak ada alasan lagi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada NKRI sendiri. Nah, makanya setelah itu kita kaji lagi kayak sila tadi, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah tidak beradab, ya sudah. Bagaimana mau menjaga NKRI? Adil ya tidak, beradab ya tidak. Bahasa adil dan beradab itu kan tidak hanya masuk di agama Islam. Di agama siapapun mereka juga ingin keadilan. Dan juga ingin adanya keberadaban. Sehingga dalam menjalani kehidupan damai, tentram, kita bisa berbagi, kita bisa saling tolong-menolong. Kalau sila yang 5 itu tidak bisa dirubah, dan jangan dirubah. Sehebat-hebatnya orang sekarang, bahkan nanti tidak sehebat orang dahulu. Betul.
Orang dulu bisa membuat negara Indonesia, orang sekarang jangankan membuat, menghancurkan ya. Maka yang ada jangan dirubah, minimal kita pertahankan. Kalau lebih kita kasih yang lebih, kalau bisa kita satu sama lain membicarakan tentang negara Indonesia. Apa sejarah dan lain sebagainya, peran kita sebagai laki-laki dan cewek dan lain sebagainya, pemuda atau bukan, itu harus bagaimana. Yang jelas dasarnya dari suatu pergerakan itu tentang syariat keagamaan itu harus kuat. Syariat keagamaan itu harus kuat sehingga kita mau berdiri di kelompok manapun kita punya dasar. Kita tidak akan anti siapapun. Bisa menempatkan posisinya. Ya kata selain itulah, berdiri di atas sebuah gunung. Itu orang dahulu, entah sekarang. Perlu dipertahankan pun. Perlu dipertahan pun. Jadi apa namanya? Menebarkan kasih sayang itu sangat perlu. Tidak hanya bagi mereka yang lagi kasmaran atau apa gitu. Janganlah. Menebarkan kasih sayang itu menunjukkan rasa kepedulian, sifat manusiawinya orang. Itu sangat perlu. Dengan tanpa pengecualian, rasa ikhlas dan sesuai dengan apa yang kita mampu untuk bahaya. Iya benar, jadi tanpa pengecualian. Kasih sayang itu tanpa pengecualian. Karena yang kita pandang itu seperti tadi daunnya Sayyidina Ali itu. Tapi kamu tetap saudara. Jadi yang dia lihat adalah sifat manusiawi. Keyakinan dia ini seperti apa? Kalau dia sama-sama manusia berarti dia sama-sama mencari tentang kebenaran. Nah, seperti itu. Ya sudah, kita tebarkan kasih sayang sehingga nantinya akan tumbuh saling tolong menolong dan lain sebagainya. Itulah hidup ya begitu. Dikatakan rumit ya rumit, dikatakan simpel ya simpel. Tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya. Ya tergantung. Pasti berbawa rumit. Ya tergantung seperti itu. Begini lagi terkait kepemudaan, pasti kita mengenal apa itu pemuda, dan pemuda adalah salah satu agen perubahan. Iya. Kalau berbicara agen perubahan masa kemarin mungkin adalah pemuda adalah tokoh utama. Kalau sekarang apakah pemuda ini masih menjadi tokoh utama ataupun ada yang lebih tinggi dan kita tidak memiliki hak untuk perubahan seperti itu? Ya bisa sebenarnya. Bisa. Cuman gini, ada suatu permainan itu namanya catur. Catur ya, tahu kan sampai? Iya. Kita kan pemuda. Artinya kalau pemuda kita punya bapak, punya ibu. Secara power kita mesti ada yang lebih kuat. Sehingga di situ ibaratkan catur tadi, kita mau jadi apa di sini? Kalau kamu mau menjadi prajurit ya sudah boneka. Kalau jadi boneka gimana kita memberikan perubahan? Mau jadi raja kita tidak bisa. Karena kita masih pemuda. Mau jadi apa yang sangat lebih itu juga kita tidak bisa. Makanya di sini adalah power terkuat seorang pemuda untuk bisa mengubah suatu keadaan itu adalah kekompakan. Jangan pecah belah, tetap akur, satu komando. Artinya satu kepala dengan beberapa pengikutnya jadi satu. Itu siapapun yang butuh dari luar itu agak sulit ngerecokinnya. Ya, karena sudah kokoh dengan beberapa kegigihan sendiri. Ya makanya kelompok yang sudah saling menaung dengan kemampuannya. Makanya dikatakan itu di suatu hadis, la tastaqimu umurul muslimin dari dunia wal akhirah illa bi kalimatain. Suatu kelompok apalah lebih-lebih itu mengatakan orang Islam itu tidak akan ajib istiqomah anteng dengan kekompakannya, ya dengan kekompakannya illa bi kalimatain, kecuali dengan dua kalimat. Kalimatut tauhid wa tauhidil kalimah. Kalimat tauhid ini la ilaha illallah. Artinya kita punya keyakinan, kemantapan, pasrah penuh kepada Allah sebagai sesembahan kita, Tuhan kita. Meyakini Kanjeng Nabi Rasul terakhirnya. Panutan kita, panutan semua makhluk. Seperti kalimat itu tauhidil kalimah. Dan hal seperti itu harus kita satu. Jadi makanya dikatakan backgroundnya seperti apa, santri atau bukan, kaya atau bukan, kalau sudah di satu titik seperti ini menyatu, kompak mereka. Kompak. Jadi kalau dikatakan apakah bisa membuat perubahan di era sekarang, sangat bisa. Tergantung nakodanya itu, ibaratkan catur, dia jadi prajurit atau bukan untuk yang lebih atas. Iya. Nah, tergantung seperti itu. Lebih terstruktur. Lebih terstruktur, lebih rapi. Jadi kalau
nahkodanya menganggap terhadap bawahannya suaranya masih diperlukan, tidak egois, ya sulit dibancanya. Kita bisa memberikan perubahan. Karena kalau misalnya kita berbicara perbedaan saja tidak mungkin terselesaikan. Tidak mungkin terselesaikan. Karena pasti ada solusi yang harus kita berikan kepada negara kita ataupun pemikiran-pemikiran yang perlu kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa cinta sendiri kepada NKRI. Iya, makanya kita harus patuh terhadap orang tua kita. Orang tua kita itu maksud saya bukan hanya orang tua kandung kita, tapi orang yang kita anggap sebagai pendidik kita, petunjuk, pelantaran dari Allah sebagai petunjuk, memberi jalan terhadap kebaikan dan sebagainya. Itu harus patuh, itu namanya berkomando. Sehingga kita yang action di lapangan bisa mengontrol dari kejauhan. Pesan sendiri untuk para kaum muda, mungkin ada pesan ataupun arahan-arahan kita harus seperti apa dan bagaimana, mungkin ada arahan yang lebih monoton atau yang lebih kita ambil dan kita petik pada malam ini. Kalau pesan ya gini aja lah, sebarkan kebaikan, suarakan kebenaran. Itu aja. Sebarkan kebaikan, suarakan kebenaran. Suarakan kebenaran. Itu pesan. Kalau pengen modalnya, carilah sejarah semampu yang kamu bisa. Kamu harus menekuni sejarah, kamu harus berpegangan dengan sejarah, sehingga kamu melangkah ke depannya lebih terarah. Lebih terarah. Karena sudah mengenal beberapa historis yang harus kita lakukan ataupun kita kembangkan dan pertahankan. Iya benar. Tidak artinya kehidupan yang kita jalin ke depan tidak jauh beda dengan yang pernah terjadi. Reinkarnasi itu ada. Ada. Makanya sejarah perlu kita pegang agar lebih terarah. Jadi meyakini bahwa ternyata apa yang terjadi sekarang pun pernah terjadi di sebelumnya. Ya, jelas. Jelas Ada itu terjadi.